Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa ba'd. Pemirsa Al-Muzani TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada sore hari ini, hari Ahad, tanggal 9 Safar, kita bertemu untuk membahas kajian perdana kita dalam kajian ilmu tajwid dengan kitab Taisir Ahkamit Tajwid yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Yahya Al-Ghawthani hafizahullahu ta'ala. Tapi sebelum kita masuk, sebelum kita baca kitab ringkas ini, ada beberapa muqaddimah atau kata pengantar sebagai motivasi kita dalam mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat penting yang berkaitan antara hamba dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba dituntut untuk membaca Al-Fatihah dalam salatnya dan beberapa surah, sehingga ilmu tajwid ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dalam Al-Qur'an, dalam membacanya, dalam menghafalkannya dan seterusnya, bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Hadis dari Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ilmu tajwid merupakan ilmu tujuan. Ilmu tajwid merupakan ilmu tujuan dan bukan ilmu alat yang bisa dipelajari melalui buku atau kaset-kaset, seperti ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tajwid itu adalah ilmu tujuan, bukan ilmu alat. Akan tapi harus berguru. Ilmu tajwid harus berguru kepada orang yang ahli dalam masalah ini. Sebagaimana Nabi SAW langsung berhadapan mengambil ilmu dari Jibril alaihissalam. Kemudian sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, mengambil ilmu membaca Al-Quran ini dari Nabi SAW. Para tabi'in, murid-muridnya para sahabat rahimahumullahu jami'an, semoga Allah merahmati mereka semua, mengambil ilmu membaca Al-Quran dari para sahabat. Dan begitu seterusnya ilmu itu sampai kepada kita.
Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, Muhammad ibni Ali ibni Yusuf Al-Jazari rahimahullahu taala, dalam Manzumah Al-Muqaddimah Jazariyahnya, kata beliau, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu. Dalam naskah lain, man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan ya, membaca Al-Qur'anul Karim dengan tajwid hukumnya wajib. Ya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, tidak membenarkan bacaannya, ya, man lam yusahhihil qur'ana athimu, maka ia berdosa. Ya, secara praktek, ya, secara praktek dia tidak mempraktekkan tajwid dalam bacaan Al-Qur'annya, tidak membenarkan ya bacaannya, maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan tajwid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya, dan begitu juga ya Al-Qur'anul Karim sampai pada kita pada hari ini ya dengan tajwid secara praktek. Dan juga perkataan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, kata beliau, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah, adalah metode cara yang harus diikuti. Ya, perkataan beliau ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur rahimahullah taala. Demikian pula Al-Qur'an ya merupakan wasilah atau cara upaya yang sangat besar dalam dakwah. Orang awam mereka lebih cenderung untuk melihat bagaimana bacaan Al-Qur'an dari seorang dai, seorang yang mengajar, seorang ustadz. Dengan bacaan dan suara yang bagus, insyaallah umat akan bangkit untuk menerima dakwahnya. Sebab seluruh kaum muslimin akan menerima Al-Qur'an yang ada ini, kecuali orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani ataupun orang Syiah Rafidhah yang mereka melecehkan serta menentang Al-Qur'anul Karim. Ya, maka itu penting ya kita mempelajari ilmu tajwid. Nanti akan dijelaskan ya dalam kitab yang akan kita bahas atau kita baca, Taisiru Ahkamit Tajwid. Apa sih ilmu tajwid ya? Al-Mabadi Al-Asyarah ya, dalam ilmu tajwid. Ya, sekarang kita akan membacakan Fadlul Quran wa Fadlu Qiraatihi, keutamaan Al-Quranul Karim dan keutamaan pembacanya. Yang pertama, keutamaannya adalah Al-Quranul Karim merupakan semulia-mulia ilmu dari seluruh ilmu yang lainnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Uthman bin Affan. Ya, kita sudah hafal semua hadisnya insyaallah taala. Hadisnya sangat singkat, ya, tapi padat. Ya, inilah yang disebut dengan jawami al-kalim bagi Nabi SAW. Ya, Nabi ketika bersabda ya, singkat, padat, ya, maknanya jelas, ya, maknanya padat, ya. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih atau yang kita kenal dengan Sahihul Bukhari. Ya, dan termasuk belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah belajar dan mengajarkan bagaimana cara membacanya yang baik dan benar. Bahkan ada seorang ulama, ya, seorang alim dari ulama, ya, ketika ia mendapati hadis ini, ya, maka hadis ini, ya, beliau jadikan dasar landasan, ya, ketika beliau mengajar. Karena beliau ingin mengambil nasib dari hadis ini, khairukum, sebaik-baik kalian, maka ia ya mengajar ya Al-Qur'anul Karim saja. Baik dari segi membacanya, ya,
menghafalnya, dan juga ya mentadaburinya, tafsirnya dan seterusnya. Ya, itu keutamaan yang pertama. Al-Quran merupakan semulia-mulia ilmu dari seluruh ilmu yang lainnya. Yang kedua, Al-Quran itu akan menjadi syafaat terhadap orang yang membacanya kelak pada hari kiamat. Ya, dalilnya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Quran, bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim. Ya, jadi keutamaan yang kedua, Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Ya, bacaan Al-Quranul Karim akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya kelak di hari kiamat. Keutamaan yang ketiga, dan dengan ini ya kita akan ya menyudahi ya sebagai motivasi di awal, adalah semakin banyak seorang membaca Al-Quran, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di surga nanti. Semakin banyak seseorang membaca Al-Quran, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di surga nanti. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dikatakan kepada seorang yang membaca Al-Quran nanti pada hari kiamat, bacalah, iqra, bacalah, warqi, dan naiklah ya di surga kelak, ya, karena surga itu ya darajat, ya darajat, berderajat, neraka darokat, ya, disuruh naik, ya, dan tartilkanlah, ya, dibaca dengan tartil, ya, perlahan-lahan, ya, sesuai dengan tajwid, ya, mentajwidkan huruf-hurufnya, tidak terburu-buru. Sebagaimana kamu membaca Al-Quranul Karim, ya, dahulu dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Ya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Sunan Abi Daud. Ya, maka tiga motivasi ini mudah-mudahan bisa ya menyemangati kita dalam mempelajari Al-Quranul Karim, terutama ya yang kita sedang kaji, yaitu cara membacanya dengan baik dan benar dengan mempelajari ilmu tajwid. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan kitab Taisiru Ahkamit Tajwid. Ya. Itu ringkasan seputar hukum-hukum tajwid. Ya, tajwid nanti akan kita ketahui apa sih arti at-tajwid. Ya, kitab ini diperuntukkan untuk al-mustawa al-awwal. Ya, untuk mustawa awal. Lil mubtadi'in, untuk para pemula. Ya, tingkatan pertama untuk para pemula. Bi tariqatis su'ali wal jawab. Ya, dengan metode ya penulis ya bertanya, setelah itu ada jawabannya. Soal, pertanyaan, setelah itu jawaban. Litullabil halaqatil Qur'aniyah, untuk ya para tulab ya halaqah Al-Quran, Al-Quran Al-Karim. Ya, yang ditulis oleh Dr. Yahya
Al-Ghawthani hafizahullahu taala, ya, seorang syekh, ya, yang beliau memang mutakhasis, ya, dalam Al-Qur'anul Karim khususnya, dan beliau dikenal dengan, ya, seorang yang memiliki sanad bacaan Al-Qur'anul Karim, ya, tinggi di dunia saat ini. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, silakan dibuka halaman yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penulis, ya, qala al-muallifu hafizahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mulai dengan al-basmalah. Ini namanya al-basmalah, ya. Adapun tasmiyah, ya, at-tasmiyah itu bismillah. Ya, bedakan antara al-basmalah dan at-tasmiyah. Ketika kita ingin makan, kita membaca tasmiyah. Ya gulam sammillah wa qul biyaminik. Wahai anak kecil, kata Nabi SAW, ya, sammillah, sebutlah nama Allah, ya, bismillah, dan makanlah dengan tangan kanan. Nah, adapun ini basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lengkap, ya, artinya adalah dengan, ya, semua nama Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Walillahi asmaul husna, ya, dan bagi Allah ada nama-nama yang husna, ya, nama-nama yang agung, nama-nama yang indah. Ar-Rahman, ya, dengan semua nama Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, salah satu namanya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah dzur rahmati al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas, ya, rahmatnya umum untuk semua makhluk. Setelah itu Ar-Rahim, yang memiliki rahmat yang khusus hanya untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Al-Muqaddimah, ya, beliau memberikan pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdu artinya adalah segala, ya, puji, ya, pujian, ya, ats-tsana'u 'alal mahmud bisifatil kamal mahabbatan wa ta'zima. Ya, artinya alhamdu adalah pujian atas yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-mahmud, bisifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna, mahabbatan wa ta'ziman, dilandasi dengan rasa kecintaan dan pengagungan. Ya, jadi semua pujian lillah, hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak, ya, dipuji dengan pujian-pujian yang indah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ya, Rabb al-ma'bud, ya, yang disembah, yang mengatur, yang memelihara, yang menciptakan, yang menguasai, yang menghidupkan, yang mematikan. Al-alamin, ya, Rabb semesta alam. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Ya. Wassalatu wassalam, dan semoga salawat dan keselamatan. Ya, salawat, ya, artinya adalah kalau diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW, ya, salawat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tsana'uhu fil mala'il a'la, pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat penduduk langit. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, kepada hamba dan rasulnya di hadapan penduduk langit. Adapun salawat dari para malaikat, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau firmankan dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat atas nabinya. Nah, salawat dari malaikat adalah al-istighfaru lahu, memohonkan ampun, ya, baginya. Ya, salawat malaikat kepada hamba adalah memohonkan ampun kepadanya, baginya. Adapun salawat, ya, hamba kepada hamba, ya, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah ad-du'a, mendoakannya, ya, mendoakannya dengan rahmat.
Ya, itu yang dikatakan oleh Abul Aliyah rahimahullah taala, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ya, ketika beliau membawakan ya bab tentang tafsir Al-Qur'an Al-Karim, tafsir ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian ya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ya bertaslimlah, berikanlah ya doa untuk keselamatan baginya. Yaitu sedikit ya dari arti as-shalah ya, salawat. Dan semoga salawat dan salam al-akmalani al-atammani ala sayyidil mursalin. Semoga salawat dan salam yang sempurna ya itu atas penghulunya para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya. Ya, keluarga Nabi, ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu istri-istrinya, anak-anaknya, ya, cucu-cucunya, keturunan-keturunannya ya yang berasal dari Bani Al-Muttalib ya, tentunya yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir ayatnya, dan juga para ya maula-maula mereka ya, para ya budak-budak yang mereka merdekakan. Ya, itu termasuk ya pada arti dari keluarga Nabi yang dilarang untuk menerima sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Ya, Nabi Muhammad SAW memiliki ya sahabat yang hidup pada zamannya, dan itu adalah khairul qarn, sebaik-baik generasi. Kata Nabi SAW, khairu qarni ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi yang hidup ya pada zamanku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, semoga Allah meridhai mereka semua, ajma'in, wa ba'du, dan setelahnya. Ya, wa ba'd ini adalah ya kata-kata intiqal, perpindahan ya dari muqaddimah ke isi yang ingin dibahas. Tapi yang lebih bagus adalah amma ba'du ya, sebagaimana dalam khutbatul hajah, amma ba'du, adapun setelahnya. Fahadha huwa taisiru ahkamit tajwid, kata penulis, maka ini adalah ringkasan seputar hukum-hukum tajwid, mukhtasar ya, yang ringkas, muwajjah li sigharit talabah ya, yang diperuntukkan untuk ya para penuntut ilmu ya, pemula, dan kita semua ya masih ya seorang penuntut ilmu yang kecil ya, yang pemula di hadapan para ulama. Wa qad ja'altuhu ala tariqatis su'ali wal jawab, dan aku ya jadikan ringkasan ini ya berbentuk soal, pertanyaan, dan jawaban. Mura'atan li halil mubtadi'in ya, karena ini diperuntukkan untuk para pemula ya, jadi ya disesuaikan. Wa sa'aqumu insyaallah bitasjiliha ala syariti kasit litakunal faidatu a'am ya, dan beliau juga akan ya, kata beliau di sini ketika menuliskan ini muqaddimah, beliau akan membuat rekamannya ya, jadi kalau kita cari ya di internet ya ada rekaman ya pembahasan kitab ini insyaallah taala, supaya faedahnya kata beliau lebih menyeluruh. Wa as'alullaha ta'ala an yanfa'ani bidzalika innahu sami'un qaribun mujib, dan aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku dengan ya apa yang beliau tulis ini, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar,
Maha dekat dan Maha mengabulkan doa seseorang. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Khadimul Qur'anil Karim. Ya, orang yang berkhidmat, khadim, ya, terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, beliau adalah seorang yang mengabdi untuk Al-Qur'anul Karim. Nama beliau adalah Yahya, Dr. Yahya Abdul Razzaq Al-Ghauthani. Doktor, ya, beliau S3. Abdul Razzaq Al-Ghauthani. Hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Lalu kita masuk halaman yang keempat. Silakan dibuka, ya. Beliau menulis judul Muqaddimatun wa Ta'rifatun. Ya. Pendahuluan-pendahuluan dan definisi-definisi, pengertian-pengertian. Ya, di sini nanti akan disebutkan, ya, beberapa mabadi', ya, dalam ilmu tajwid, tapi tidak, ya, menyeluruh. Ya, tidak 10, ya, karena mabadi', ya, dalam setiap ilmu itu, ya, ada 10. Inna mabadi'a kulla fannin 10. Ya. Taib, kata beliau, su'alun, ya, pertanyaan. Ma ta'rifu tajwidi lughatan wa istilahan? Apa definisi pengertian tajwid secara bahasa, ya, secara etimologi, dan secara istilah, secara terminologi. Ya, kalau bahasa kuliahannya, bahasa akademiknya. Jawabun, ya, maka jawabnya at-tajwidu lughatan at-tahsin. Tajwid, ya, secara bahasa adalah tahsin. Ya, dari kata jawwada yujawwidu tajwidan ay hassana yuhassinu tahsinan. Jadi tajwid artinya adalah membaguskan. Tahsin, ya, membaguskan, membenarkan, ya, memperbaiki. At-tajwidu istilahan, lalu diteruskan, adapun tajwid, ya, secara istilah adalah ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu tibqan lima talaqqahul muslimuna an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tajwid secara istilah, kata beliau, adalah suatu ilmu, ya, yang dengannya diketahui, ya, bagaimana memberikan setiap huruf haknya dan mustahaknya. Ya, apa sih hak huruf? Apa sih mustahak huruf? Ya, nanti kita akan sebutkan. Sesuai, ya, dengan apa yang kaum muslimin, ya, bertalaki dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, muridnya, ya, tabi'in mengajarkan kepada atba'ut tabi'in, ya, muridnya tabi'in, dan begitu seterusnya, ya, kepada imam-imam, ya, ahli al-qurra, ya, dan sampai, ya, kita saat ini. Ya, hak huruf adalah as-sifat adz-dzatiyah al-lazimah, sifat yang mesti ada dalam setiap huruf tersebut. Contoh sifat huruf, ya, hamzah adalah jahar. Maka sifat jahar mesti harus ada dalam huruf hamzah. Jahar artinya adalah, secara bahasa adalah, ya, al-jahar, al-bayan, al-wuduh, ya, jelas. Gimana jelasnya? Ya, inhibasus an-nafas, yaitu tertahannya nafas sehingga suara menjadi jelas. Yaitu, ya, dipelajari dalam sifatul huruf. Adapun mustahak huruf adalah sifat-sifat as-sifatu al-aridah. Ya, sifat-sifat yang datang dari luar.
Ya, ada pengaruh, ada sebabnya. Contoh sifat tebal, tipis dalam huruf ra. Ya, ra bisa tafkhim, tebal, bisa tipis, tarqiq. Kapan dia tebal, kapan dia tipis? Nah, itu ada pembahasannya. Yaitu arti dari hak huruf dan mustahak huruf. Ya, jadi kalau hak, sifat yang mesti ada di dalam huruf tersebut. Adapun mustahak huruf adalah sifat yang ada pengaruh dari luar. Taib. Selanjutnya yang kedua, soal, pertanyaan yang kedua. Soalun, ma thamaratu ilmi tajwid. Apa sih buah dari mempelajari ilmu tajwid? Maka jawabnya, al-jawab, thamaratu ilmi tajwid saunul lisani anil khata'i fi kitabillahi azza wa jalla. Buah dari ilmu tajwid adalah menjaga lisan, menjaga lisan kita dari kesalahan ketika membaca kitabullah, Al-Quranul Karim, firman Allah subhanahu wa ta'ala, perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranu kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-Quran itu adalah perkataannya Allah, ucapannya Allah, dan dia bukanlah makhluk, bukanlah ciptaannya Allah. Lalu soal yang ketiga, soalun ma faidatu ilmi tajwid. Apa faedah dari ilmu tajwid? Sebenarnya hampir sama dengan buah dari ilmu tajwid. Di sini tapi faedahnya lebih spesifik lagi. Jawabun faidatuhu al-fauzu biridha'illahi ta'ala. Yaitu meraih kemenangan, kesuksesan dengan apa? Dengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka ketahuilah bahwasanya kita itu adalah orang yang menang, orang yang sukses. Maka kita berharap kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala dalam mempelajari ilmu agama ini, khususnya yang kita sedang kaji, ikhlas lillahi ta'ala supaya kita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempelajarinya, belajar dan mengajarkannya. Lalu selanjutnya pertanyaan yang keempat, soalun ma hukmu ta'allumi tajwid. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Maka jawabun hukmu ta'allumi tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid. Di sini ada dua. Beliau bagi menjadi dua. Ada ilmu tajwid an-nadhari, mempelajari ilmu tajwid secara teori. Ada at-tajwidul amali, tajwid secara pengamalan, secara praktek. Beliau bilang al-alif, ilmu tajwidin nadhari ay ma'rifatu qawaidihi wa ahkamihi nadhariyan, fahadha hukmuhu fardu kifayatin 'alal ummatil islamiyah. Kata beliau, mempelajari ilmu tajwid secara teori, ini dengan mengetahui kaedah-kaedah ilmu tajwid, hukum-hukum seputar tajwid secara teori, maka ini hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya wajib kifai. Apa maksudnya kifai? Cukup kalau sebagian mempelajarinya, maka hilang kewajiban bagi yang lainnya. Dan alhamdulillah banyak dari kaum muslimin yang sudah mempelajari ilmu tajwid secara nadhari. Maka tinggal kita belajar kepada mereka. Setelah itu al-ba at-tajwidul amali, hukum mempelajari ilmu tajwid secara praktek, secara pengamalan. Wa huwa nutqul Qur'anil Karimi an-nutqas sahiha kama nataqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadha hukmuhu fardu ainin ala kulli muslimin
biqadri ma yastati'u wa dzalika liqaulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Ya, kata beliau, mempelajari ilmu tajwid secara praktek, ya, pengamalan ketika membaca Al-Qur'an, yaitu mengucapkan, melafadzkan Al-Qur'anul Karim. Ya, ini adalah adab ya sebenarnya. Ketika kita melafadzkan Al-Qur'an, kita tambahkan dengan sifatnya Al-Karim, Al-Azim, ya, seperti itu sebagaimana yang penulis tuliskan di sini, yaitu mengucapkan dengan benar sebagaimana, ya, Rasulullah SAW baca, ya, membaca Al-Qur'anul Karim dengan benar sebagaimana yang Nabi SAW baca Al-Qur'an tersebut, ya, dengan berbagai bacaannya, qiraatnya. Maka ini hukumnya adalah fardu ain. Ya, membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan sahih, ya, al-qiraah sahihah, ini hukumnya adalah fardu ain. Ya, wajib, ya, bagi setiap muslim, setiap individu yang dia, ya, adalah seorang muslim. Maka bagi yang belum bisa baca Al-Qur'anul Karim, ya, maka belajar. Ya, karena seorang itu, ya, lahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa, maka harus belajar. Innal insana lam yulad aliman, sesungguhnya manusia tidaklah dilahirkan dalam keadaan yang berilmu, makanya harus belajar. Ya, maka belajar, ya, sekarang alhamdulillah banyak, ya, wasilah, sarana untuk belajar. Ya, belajar Iqra dulu, ya, tahu huruf, ya, huruf-huruf hijaiyah. Setelah itu baru masuk, ya, kelas tajwid, ya. Setelah itu prakteknya, ya, kelas tajwid praktek dan seterusnya. Insyaallah mudah, Allah mudahkan. Tinggal kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, jadi ini, ya, wajib praktek ini. Biqadri ma yastati', dengan, ya, kadar kesanggupan seorang, kemampuan seorang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Ya, atau ayat lengkapnya, au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, menambahkan, ya, bacaan kita ketika kita, ya, salat. Kalau di sini, ya, tentang salat malam sampai, ya, sepertiga malam. Lalu warattilil qur'ana tartila, dan, ya, jelaskanlah Al-Qur'an, jelaskanlah bacaan Al-Qur'an itu, ya, kalau engkau membacanya dengan tartil, ya, dengan perlahan-lahan dalam membacanya, tidak terburu-buru. Ya, dan disebutkan, ya, arti tartil, ya, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh penulis, ya, perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, dalam kitab-kitab ilmu tajwid, ya, dijelaskan tafsir dari tartil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui di mana, ya, waqaf, berhenti, dan tentunya, ya, ketika ingin memulainya lagi, tidak asal-asalan. Ya, itu yang dibawakan oleh para penulis dalam buku-buku tajwid mereka, arti dari tartil. Ya, dibawakan perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf-huruf, tadi sudah kita ketahui tajwid, ya, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dan memberikan setiap huruf tersebut haknya dan mustahaknya. Ya, itu dia. Dan mengetahui, ya, waqaf, berhenti di mana, dan juga ketika ingin memulainya di mana, ya, dari mana. Nah, itu mesti dipelajari. Itu arti tartil. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ke-5. Soalun,
Qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Fa kaifa nurattilul Qur'anal Karim? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan tartil, secara tartil. Dan baca Al-Qur'an ya dengan tartil. Bagaimana kita mentartilkan Al-Qur'anul Karim? Ya, maka beliau jawab, jawabun ittafaqa ulama'ut tajwid wal qiraat wa a'immatul ada'i ala anna al-Qur'an al-Karima yajibu an yutla bi kaifiyatin makhsusatin. Sepakat para ulama tajwid dan qiraat, ya, ada ulama tajwid, ada ulama al-qiraat. Ya, kita kenal al-qiraat ya al-asyarah, yang sejatinya ya ada 14 ya bacaan Al-Qur'anul Karim, tetapi 10 yang mutawatirah ya, adapun 4 yang syadzah, yang ya tidak dipakai. Wa aimatul ada, dan para imam-imam ya al-ada yang mengajarkan ya bacaan Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Al-Qur'anul Karim wajib untuk dibaca, untuk ditilawahkan dengan kaifiyah makhsusah, dengan cara yang khusus ya, tidak asal-asalan, tidak seperti kita membaca buku-buku yang ada. Ini Al-Qur'anul Karim ya, ini Al-Qur'anul Karim ya, bacanya ada kaifiyah yang khusus. Kama unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama talaqqahu anhul jammul ghafiru, dan sebagaimana ya yang lainnya ya bertalaki ya dari beliau, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas sahbil kiram radhiyallahu anhum walaqanuhu liman ba'dahum, dan para sahabat mentalkinkan Al-Qur'anul Karim ya kepada generasi setelah mereka, ila an wasala ilaina, hingga sampai pada kita ya. Jadi sejatinya mempelajari Al-Qur'an, terutama mempelajari qiraahnya, bacaannya, itu seperti itu, bertalaki, itu yang benar ya. Maka ketika kita mendapati ada seorang yang memang dia sudah pernah belajar dengan seorang guru ya tentang bacaan Al-Qur'anul Karim ya, lebih khusus ya tentang hafalannya tentunya ya, dan gurunya tersebut pun juga ya memiliki silsilah ya kepada guru yang lain, terus menyambung ya kepada Nabi Muhammad SAW ya, maka kita benar-benar ya istiqamah ya belajar kepada orang tersebut. Karena beginilah ya Al-Qur'anul Karim diambil ya, bacaan Al-Qur'anul Karim diambil dengan cara talaki ya, bertemu belajar dengan seorang guru langsung dari mulut ke mulut. Wa hadhil kaifiyatu hiya, dan cara ya yang dimaksud itu adalah tajwidu kalimatihi, mentajwidkan kalimat-kalimatnya ya, kalimat-kalimat Al-Qur'anul Karim. Tadi tajwid sudah kita bahas artinya. Wa taqwimu makhariji hurufihi, dan benar-benar ya mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, karena setiap huruf memiliki tempat keluar ya. Huruf satu dengan huruf yang lainnya itu berbeda makhrajnya, jangan sampai tertukar. Contoh dalam huruf hamzah keluar dari tenggorokan bagian bawah, dari aqsal halqi. A, ain keluar dari tenggorokan bagian tengah, wasatul halqi. A, beda. A, naik. A, ya, seperti itu. Wa tahsinu adaihi, dan membaguskan ya ketika membacanya, membaguskan suara ketika membacanya ya, karena kita dianjurkan untuk membaguskan suara ketika melantunkan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
bi'ita'i kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minal itqan, dengan memberikan setiap huruf haknya. Tadi sudah kita jelaskan hak huruf, sifat-sifat yang mesti ada di dalam huruf tersebut. Wa mustahaqqahu, dan mustahak huruf, sifat-sifat ya yang ada pengaruh dari luar. Minal itqan, ya secara baik, ya secara betul-betul, ya bagus, baik, benar. Wat tartil wal ihsan, dan secara tartil, ya, dan secara ihsan. Wahiyal muradatu biqaulillahi ta'ala warattilil qur'ana tartila, dan inilah ya yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, warattilil qur'ana tartila, dan tartilkanlah olehmu Al-Qur'an secara tartil. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ke-6. Soalun ma maratibu tilawatil Qur'anil Karim. Apa tingkatan-tingkatan ya dalam membaca Al-Qur'anul Karim? Ya, ada maratibu at-tilawah. Ya, maratibut tilawah. Beliau sebutkan di sini, jawabun tilawatul Qur'anil Karim takunu ala thalathi maratiba. Ala thalathi maratib. Tilawah Al-Quran Al-Karim ya itu ada 3 tingkatan. Al-martabatul ula at-tahqiq. Tingkatan yang pertama adalah disebut dengan tahqiq. Apa sih tahqiq? Wa huwa i'ta'il hurufi wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min isba'il maddi. Itu memberikan huruf-huruf tersebut hak hurufnya tadi ya, dengan ya mengisba'kan al-mad. Ya, mad itu artinya panjang ya. Misalkan ada ya bacaan yang hukumnya boleh 4, boleh 5, maka kita pakai yang 5 seperti mad wajib muttasil. Ya, kita isba', kita pakai yang paling panjang. Dalam mad arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita pakai yang 6. Itu maksudnya. Wa tahqiqil hamzi, dan mentahqiqkan ya, membenarkan ya al-hamz, ya huruf hamzah, hamz. Ya, pakai zai. Wa itmamil harakat, dan menyempurnakan harakatnya. Wal qiraah bitu adatin wa tamahulin wa tmi'nanin, dan membacanya dengan perlahan-lahan, dengan tenang ya, tidak terburu-buru. Itu yang dimaksud dengan tahqiq. Dan ini biasanya untuk ya ketika belajar. Ya, ketika belajar seorang guru ya, dia mengajarkan ya bacaan Al-Qur'an dengan tahqiq supaya murid-murid ya itu bisa mengetahui, oh ini bacanya seperti ini seperti ini. Al-martabatu tsaniyatu al-hadru. Tingkatan yang kedua itu adalah al-hadr. Hadr. Apa sih al-hadr? Wa huwa idrajul qiraati wa sur'atuha ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Yaitu membaca ya dengan cepat, tetapi tetap ya dia memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Nah, ini biasanya ya, ini biasanya untuk murojaah. Ya, ketika dia hafal Al-Qur'anul Karim, dia punya hafalan yang banyak, ya, maka kalau dia membacanya dengan tahqiq, dengan seperti tadi, mungkin merasa terbebani, ya, maka diperbolehkan ya dengan cepat. Ya, kalau tadi harokatnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, dia pakai yang paling kecil yaitu 2. Itu maksudnya al-hadr. Lanjut halaman yang ke-6, al-martabatu tsalitsatu at-tadwir. Tingkatan yang ketiga adalah yang disebut dengan tadwir. Wa hiya martabatun mutawassitatun bainat tahqiqi wal hadri. Ya, ini adalah tingkatan pertengahan antara tingkatan tahqiq tadi yang pertama dan tingkatan hadr yang kedua. Ya, lambat, cepat, tengah-tengahnya. Ya. Ya, ini biasanya ya dipakai ketika seorang imam ya membaca dalam sholat.
Ya, imam salat biasanya ya membaca dengan seperti ini, at-tadwir. Tingkatan yang ketiga ini. Wala hadza fatartilu yashmalul maratib ats-tsalatsah. Ya, maka pada tingkatan ketiga tingkatan ini maka semuanya ya ini masuk ya ke dalam tartil. Faman qara'a bitahqiq au bitadwir au bil hadri fahuwa murattilun. Ya, maka orang yang membaca dengan martabah yang pertama tahqiq ya atau martabah yang tadwir atau yang hadar ya, maka dia disebut murattil. Ya, tetapi ingat ya, hukum-hukum tajwid tetap diindahkan. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita bacakan dari kitab Taisir Ahkamit Tajwid yang ditulis oleh Dr. Yahya Al-Ghautsani hafizahullah taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan teruskan ya di pertemuan berikutnya tentang ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Hukum-hukum seputar nun sukun dan tanwin. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Naktafi ala hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.